Selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini benar malam ya? Oh iya malam guys. Guys, kita keliling-keliling dulu di bengkel. Ini pekerjaannya alhamdulillah banyak pekerjaan. Ini masih pada belum selesai nih, progres lama-lama semua. Woi, halo Pak Bawor. Wih, lagi nyantai nih. Diam lu. Wih, gelap banget. Ini Mas Kris, sibuk ngapain Mas? Sibuk batasin chatnya. Oh, Coba digoresing ini yang pada konsultasi, yang pada mau garap mesin, yang garap semuanya kayak mesin, noken, porting, saya balesin satu-satu. Banyak banget numpuk, pusing. Kalau kesannya gimana Mas kalau balasin chat kayak gitu? Kalau kesannya kayak gini, chat banyak. Ah, Saya kan harus mulai dari bawah dulu ya. untuk membalas chat. Nah, kalau pas nemu orang yang dibalas itu lagi online, pasti kita stuck di situ dulu. Nah, kalau kesannya lagi, yang bikin pusing lagi, kayak gini, Mas, mau bikin open? Ya. Oh iya Mas, berapa? Murah. Speknya apa? Ini speknya. Oke Mas, siap. Saya kirim noken aja ini. Aduh, saya bukan dewa. Makanya kadang saya balas itu, Mas bikin noken. Saya pasti minta piston head isian. Buat nyeting sih, karena apa sih ya? Bukannya nggak berani lah. Nggak berani, yang jelas nggak berani. Hanya asal bikin noken gitu. Misal saya kasih lift 7,5, saya kasih lift 10, saya kan nggak tahu apa Mendemnya bentuk pistonnya seperti apa. Nanti saya bikin 10,5 di piston nabrak. Harganya murah, bikin noken, resikonya gede. Iya bener sih. Ya gitu, makanya saya pasti selalu balas, Mas bikin noken, oke siap. Berapa harganya? Sekian. Tolong Mas kirimkan ini. Wah banyak ya Mas. Oke Mas lah, kalau Masnya nggak sanggup ya maaf aja. Pasti saya tolak seperti itu. Karena satu, resikonya gede. Iya. Dua, yang namanya bikin noken kan pasti harus disetting satu-satu. Iya. Itu baru noken. Emang banyak lagi Mas. Banyak sekali selain noken. Bocoran Mas, kasih tahu Mas. Porting. Mas porting. Ya siap. Berapa? Sekian. Kirim blok sama head. Oke. Blok head sudah nyampe. Saya konfirmasi, Mas blok head sudah sampai, akan saya kerjakan. Iya Mas. Ini untuk spek apa? Speknya harian. Harian tapi bisa buat drag-dragan, bisa buat road racean. Aduh. Hariannya seperti apa guys? Coba kalian sendiri pusing gak? Mas porting harian oke, road race oke, drag oke. Bisa. Hanya sekedar bisa, tapi belum tentu menang. Bisa dibikin, bisa. Kalau menang, pasti buat harian susah. Oh, kalau masalah kayak gitu buat harian, tapi buat balapan, ya pasti bahan bakar ya Iya. lebih ya. Itu mending. Oke Mas, nggak apa-apa, 3-in-1 nggak apa-apa, mahal nggak masalah. Yang penting bisa semuanya. Oke. Giliran sudah dibikin, dicoba, Mas, buat drag kalah. Buat harian boros banget Mas. Pusing lagi. Coba. Pusing. Angel. Saya kan nggak enak laporan ke yang atas. Bos, porting kayak gini. Yang porting kan juga bingung. Mau gimana? Ya harian oke, road race oke, drag oke bos. Berapa? Segini. Astagfirullah. Bukan masalah harga. Serius, bukan masalah harga. Tapi kan kita bingung. Sekarang dibikin
galak boros, buat harian boros, kalah. Dibikin harian bisa, kalah. Buat drag-dragan, buat road racing gak enak. Nah itu guys, makanya kalau ada permintaan seperti porting 3 in 1 gitu, road race harian drag istimewa bisa, tapi ya belum tentu menangan buat drag. Kalau beda lagi kalau spesifikasi, Mas saya porting blok misal PCR buat drag-dragan 201, pasti dibikinin spek 200 karena nggak mungkin spek 201 PCR buat harian. Kecuali dia yang punya SPBU, nggak masalah. Yang punya toko spare part. Iya, saya kalau Daytona gue harian toko rokok bangsane ya. Gaul. Itu baru porting sama cam. Masih ada lagi? Masih banyak. Banyak ya. Saya mau ceritain semua, pengen tahu semua. Ceritain lah Mas biar pada tahu juga, biar besok kedepannya ya bisa lancar. Yang ketiga, kembali lagi ke Batak. Kerak as. Mas, saya bikin kerak as. Berapa? Segini. Oke, kirim barangnya. Iya Mas. Barang nyampe sini. Ini mau gimana? Iya Mas, sesuai request. Saya kan sudah ngomong. Setruknya naik Mas. 71 misal. Mio naik 71 apa 75. Share-nya pakai berapa? 66. Speknya apa? 200 Mas. Aduh, pusing. Setruknya 72. Pistonnya 66. Mintanya 200. Kalau dipikir aja setruk 71 aja, 71 piston 66 aja udah 245. Itu baru spek nggak masalah. Mungkin namanya liaran kan speknya bebas. Lah apalagi Mas, Mio setruk 71 selembaran. Aduh. Itu bikin pusing lagi, guys. Sekarang bisa selembaran. Udah dibikin nggak awet. Ya nggak mungkin awet. Iya sih, bener sih. Sekarang selembaran berarti kan main di piston. Pistonnya berarti kan tipis domnya. Minta awet. Angel ya. Makanya kalau order di Racing pasti semua lewat saya dulu. Baru nanti saya obrolkan sama Pak Bawor. Makanya saya kadang balas chat. Pasti kalau yang harus konfirmasi nggak mungkin saya langsung fast respon. Harus saya konfirmasikan dulu. Misal ada garapan yang aneh-aneh pasti saya konfirmasikan dulu. Kecuali garapan yang saya tahu yang umum lah, pasti langsung saya fast respon. Kalau saya pas lagi posisi istirahat kerja gitu, pasti saya balas. Gimana Mas Marso? Apalagi ini yang mau ditanyakan? Coba sekarang dari sisi Marso. Orang-orang kan mungkin belum tahu ya bahwa handphone Deko Racing itu WA-nya kan di bawah Marso. Iya. Jadi kadang saatnya istirahat pulang gitu ya. Kan kepengen, namanya orang istirahat kan kepengen nggak mikir apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Handphone ditaruh gitu ya. Tang ding ya bunyi terus. Iya. Nanti balasnya jam, kalau udah berangkat kerja lagi malam baru dibalas. Di situ ada tulisannya, kok nggak respon, kok nggak dibalas, kok nggak gini. Pasti kita balas. Cuma mungkin waktunya yang tidak pas. Kita bukan bengkel wow. Cuman saya kerja, Marso kerja, ya Krishna kerja. Kalau kita ada waktu duduk, kita balas. Nggak ada waktu duduk ya nggak dibalas. Apalagi telepon, voice call, video call pas jam kerja. Maaf deh. Mungkin dibalas gitu loh. Karena apa? Kita punya tanggung jawab. Nanti ada kalanya suatu saat pasti bisa video call. Intinya gitu. Sekarang langsung cerita, pegang kameranya.
kamu. Keluh kesahnya gini, kalau posisi aku di rumah ya istirahat, biasanya itu ada yang video call. Ya itu kalau lagi istirahat gimana pilih video call, aduh. Tapi tenang aja dibales. Terus Pak kalau misalnya ada yang nanya-nanya aneh-aneh ya, aku nggak bisa jawab guys, harus ke bengkel dulu. Itu waktunya misalnya udah jam pulang, harus cek dulu ke sini konfirmasi Pak gimana balesnya. Kalau misalnya balesnya lama ya dimaklumin ya. Ya paling kayak gitu. Ya kalau ya satu saran buat temen-temen ya, kalau ngechat itu nanyanya nyeleneh nggak masuk akal lu. Ya tetap kita balas tapi aduh guys nanyanya yang Sing maksudnya nyeleneh kok kayak apa? Nyeleneh, ya. Kayak Krisna tadi dicontohin. iya nyeleneh itu ngaco itu misal Ngaco, orang nyeleneh sih bikin kacau. Nyeleneh itu seperti apa contohnya? nyeleneh itu gini Pak, ya nanya pistonnya 200 tapi mintanya kenceng atau gimana yang aneh-aneh nggak masuk akal lah guys, seperti itu. Berarti begini guys. Oke, terima kasih yang udah nonton dari tadi. Ini bukan kita cerita konten apa saja yang dikerjakan atau apa saja yang ditampilkan di Deco Racing Store. Ini hanya video awal. Nanti ke depan kita akan selalu bahas pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh Deco Racing. Tetapi setiap kita akan bahas sebuah produk ataupun sebuah jasa yang kita keluarkan, kita akan mengedukasikan dulu bagi yang lain yang kepengin bikin seperti itu atau kepengin garap model seperti itu. Kita akan edukasikan dulu di setiap kontennya, di setiap produknya yang kita tampilkan. Jadi bukan hanya sekedar promosi seperti video-video yang sudah kalian nonton kemarin, ada knalpot ini kayak gini. Kita tidak pernah cerita biar sama-sama enak bagaimana sih seharusnya, kondisinya seperti apa, motormu, kondisimu, keuanganmu, requestmu harus pas dengan kondisi yang ada di sini. Maksudnya kondisi seperti apa? Om, saya minta knalpot model tune up buat mesin saya yang standar. Itu agak susah. Saya ngerti. Mungkin mesin saya tetap ingin standar cuma tampilan tune up gitu Om. Oke, saya bisa buat. Begitu saya buat dan modelnya kok jadi beda, komplain lagi. Om, kok ini modelnya beda ya. Tapi itu dipasang di motor standar bisa lari. Daripada kamu menginginkan model yang seperti itu, dijamin gak bisa lari. Motornya ngakok malah gak jelas gitu. Di satu sisi kamu ingin sempurna, di sisi lain itu tidak mungkin. Nah, nanti kita akan edukasikan di setiap videonya itu kayak apa aja. Semuanya yang ada di sini. Baik itu pesen-pesen apa atau mungkin ngegarap-ngegarap apa. Karena ada yang aneh-aneh juga yang sudah terlanjur masuk ke sini. Jadi ujung-ujungnya ada perasaan nggak enak. Paling gampang, paling ruwet itu di 4 tak sebenarnya daripada 2 tak sih. Kalau di 4 tak melibatkan banyak barang. Contoh, bikin noken, saya request headnya bawa. Sudah datang barangnya, headnya dibawa. Isinya, oh maaf, itu per klepnya cuma 1, klepnya cuma 1. Lihat terus sebelahnya saya nyetingnya bagaimana? Pinjem klep om dulu. Pinjem, bukan saya nggak boleh. Klep itu ukuran panjangnya beda-beda. Andai kata saya punya diameter yang sama pun belum tentu panjangnya sama. Tidak bisa disetting pakai klep saya gitu loh. Jadi semua yang akan dipakai oleh kamu kirim sini. Jika kamu tidak ada, lebih baik terima beres. Buatkan klepnya sekalian, belikan per klepnya yang jos, belikan ininya berapa, nah, gitu.
terjamin enak karena saya banyak baca nih ya. Kenapa ini saya tampilkan konten ini? Selain saya sendiri juga merasa ya kasihan kepada para admin yang membalas chat. Saya juga melihat banyak komentar, banyak tanggapan dari ya mungkin para pelanggannya di channel lain atau di bengkel lain gitu ya. Saya tahu bengkel itu bagus, saya tahu mereka semua bagus, tapi kok respon atau testimoninya kok jadi jelek gitu loh. Saya tidak percaya. Apa iya jelek garapannya bengkel itu gitu loh. Saya tahu reputasinya bagus. Nah, kok bisa jadi jelek testingnya? Kenapa? Pasti ada satu masalah, yaitu apa? Miskomunikasi. Gara-gara itu tok sebenarnya. Yang dimaksudkan dia benar tapi kamu nggak maksud. Atau yang kamu maksudkan seperti ini tapi dia nggak nangkep. Akhirnya terjadilah miskomunikasi. Sebuah produk, sebuah barang yang keluar dari spekmu, keluar dari estimate dia. Begitu dipasang terjadi masalah ya. Contoh, kita bengkel menerima order pelanggan, Om atau Mas, bikinin noken buat drag Mio 200 cc yang super kendir misalnya, super gila katanya. Oke, kirimkan headnya, nurut dia sudah. Kirimkan pistonnya, nurut dia sudah. Kirim piston, kirim head. Oke, begitu saya buat, sudah, balikin ke sana. Terjadi trouble, padahal itu semua sudah dibawa. Terjadi trouble, kenapa? Saya tidak tahu. Kalau ada keterangan yang dia tidak berikan, mungkin bukan pelit atau mungkin memang karena dia tidak sadar ke situ bahwa itu penting. Sehingga saya akan mengerjakan, umumnya orang pasti ngerti gitu loh. Ya. Setelah dibuat ceger, ternyata apa? Contoh, mendem piston biasanya setengah mili. Dia ternyata dibikin rata. Itu sudah masalah. Belum lagi yang terlebih lagi lebih edan lagi, pistonnya sudah benar 66. Karena dia hanya patokan namanya Mio 200, pistonnya 66. Jadi mau setruknya berapa bodo amat, yang penting 66. Itu contohnya. Nggak ketemu lagi speknya, contohnya gitu, karena miskomunikasi. Terus kasus kedua, Om misal bikin apa? Bikin kertas. Ya. Misal bikin kertas. Om bikinin kertas. Buat apa? Buat 1000 meter. Oh, oke. Saya akan tanya berapa cc. Saya akan tanya pistonnya pakai apa. Antisipasi nih, sebenarnya pertanyaan itu antisipasi. Jadi kalau saya tanya berapa cc, 200. Motornya apa? Mio. Saya akan tanya lagi, pistonnya berapa? 68. Berarti kentir, harusnya 66. Berarti dia setruk gitu loh. Berarti dia tidak 200. Karkasnya pun akan beda. Bundet, banyak yang bundet. Jadi saya sendiri bingung. Kita udah beberapa kali miskomunikasi ya. Dan efek jeleknya miskomunikasi itu nanti ada di tanggapan Anda tentang kita. Dikiranya kita yang nggak bisa kerja. Padahal sebenarnya bikin noken murah, sumpah murah. Kamu lihat dari apanya? Bikin noken jadi yang beli yang kok om kalau bikin noken di om harus kirim satu isinya. Iya, karena saya tidak mau beresiko. Karena saya model jual yang tidak putus. Besok bisa nanya lagi, besok bisa berteman, syukur-syukur jadi saudara. Bukan model yang kalian beli kepada saya nggak jadi terus ditelepon nggak aktif.
Ya enggak kayak gitu. Jadi lebih baik kirim headnya semua. Sudah saya jamin pasti tidak ada overlap yang tabrakan. Lah om kan punya head, pakai om aja misalnya kayak gitu. Saya nggak mau ambil resiko. Head kamu dan head saya pasti beda. Karena juga beda ya. Karena apa? Bagaimana optimalisasi dalam noken as akan tergantung dari kubah ruang bakarmu bentuknya kayak apa. Saya akan bikin profil noken sesuai dengan kubahmu. Masalahnya itu sebenarnya. Terus banyak miskomunikasi terjadi di noken as. Om bikinin noken yang kenceng ya. Asal kalian tahu ya, noken yang wah, noken yang ekstrim, suaranya itu nggak ada yang halus. Pasti kasar. Pasti kasar. Karena apa? Bukan masalah tidak bisa bikin profil yang halus. Memang ada rem-remnya atau ada pinggangnya perambatan terhadap kepada open timing yang sangat drastis. Dari halus langsung naik ada. Mau digeber dia bikinkan udah dipasang baru dengar suaranya tuh, om ini kasar banget loh, nang. Iya. Coba dulu. Mau terlalu kasar ini. Itu Pak, ada lagi Pak masalah keras Pak. Kalau bikin keras kan harusnya kan untuk misalnya 200 ya 200 keras aja, jangan bikin keras 200 buat 130. Oh, jangan kayak gitu guys. Ada mas kayak gitu mas. Urunana sing lara, urunana adu-adu namanya maksudnya marso kayak gitu ya. Ya, kalau saya lebih bisa melihat itu pelanggan umurnya berapa, main motor ada di level mana. Karena peribahasa dalam bahasa Jawa kayak nyong wis tau dadi kowe urung tau dadi nyong. Bahasa Indonesianya kayak apa itu, Chris? Saya sudah pernah jadi kamu, saya sudah pernah ada di posisimu, tapi kamu belum pernah menjadi saya dan di posisi saya. Nah, sehingga saya lebih bisa melihat. Yang ngomong kayak gitu kemarin, bikin om, saya mau bikin kertas yang 200 cc. Oke, saya bikinkan. Tapi sementara ini saya mesinnya masih standar. Besok saya bore up jadi 130, besoknya lagi 150, besoknya lagi 200. Nah, begitu dibuatkan yang 200 dia komplain, "Oh, bawahnya kok berat banget loh, kan saya siapkan untuk 200." Jadi siapa yang harusnya kamu yang nawar dari awal nggak mau yang CC yang sekarang dipakai langsung maunya yang 200. Jadi sebelum 200 ya motormu nggak enak. Itu maksudnya masuk itu kayak gitu. Nah, kayak masuk kan bingung dalam membalas, berbicara, mungkin kosakatanya kurang karena dia kurang fasih bahasa Indonesia. Dia lebih bisa bahasa Belanda atau Prancis, mungkin kalau kamu chat dengan bahasa itu mungkin dia pinter jadinya. Ya, kalau kesah ya seperti itu. Ini kita belum bicara kalau namanya orang curhat itu kan panjang lebar. Nanti nggak selesai, ini udah berapa menit? 24. 24. Sekarang masalah dana. Ini curhat saya. Bikin berapa om? Sekian. Oke om, oke doang. Dulu kita oke, fine aja. Saya kerjakan dulu. Nanti setelah selesai saya kabarin apa yang terjadi. Tuh lihat di lemari. Punya orang banyak banget itu. Nih, Salah satunya itu kertas apa aja itu kredit macet. Ada mesin Pak yang ketinggalan di sini Pak. Dikirim tapi macet. Kasihan tuh. Kasihan, tabrakan orang. kasihan kita. Kasihan Nggak ada kita. tempatnya. Gimana Kasihan sih? tempatnya kita tempatnya habis. Sesek. Ya, jadi pasti kita keluar modal dulu ya itu wajar. Cuma paling tidak kamu ingin sesuatu yang baik, bikinlah, buatlah. Yang mengerjakan sesuatumu itu bombong, Mood. bikinlah itu, bikin koneksi yang baik. Saya jamin kamu dapat yang baik.
Kalau dari awal kamu sudah niatnya tidak baik, pasti ada sesuatu, ada masalah, ada apa-apa. Saya tidak sengaja, udah ada yang ngatur masalah begitu. Ya, kenapa kamu kirim barang ke sini? Karena percaya atau sekedar ingin ngetes. Kalau kamu percaya, kamu pasti tahu lah gimana sih kalau nyuruh orang suruh kerja itu gimana sih cara pengkondisiannya sih. Apa yang kamu nyuruh orang kita kan goblok enggak, mas bisa tolong nggak aku dibetulin ini mas, kamu pasti akan ngomong seperti itu kan, enak gitu. Kamu aja kayak gini, berapa om? Segini, oke nggak masalah om. Itu kan saya minta apa duit kerja dulu baru duit, orang masalah kayak gitu bos. Kalau terjadi seperti ini, terus ini mau gimana statusnya? Dijual barangnya orang, nggak dijual penuh, nggak diambil suatu saat berkarat, marah-marah. Suatu saat ini udah lama banget nih, om kertas saya yang ini duh yang mana ya data nih. karena apa kok ini berkarat semua ketemu misalnya. Saya tidak ada kesepakatan untuk menjaga keras asmu selama beberapa waktu ini kan. Kerjaan saya kan suruh bikin kerak asmu, sudah jadi saya keletakin. Karena kamu dihubungin, kamu dikondisikan juga susah. Ya mungkin kamu sibuk, saya bisa ngerti. Tapi kan saya juga punya deadline. Nggak mungkin saya harus nungguin kamu terus. Oke? Tekan masuk, sing terakhir. Ada yang mau dibahas atau mau langsung ditutup? Dan mau yang dibahas lagi enggak? Kayaknya unek-uneknya udah ini. Sudah cukup. Udah. Oke, sedikit pembukaan saja, sedikit pengenalan saja. Besok akan ada video yang spesifikasi tentang gimana caranya order masuk ke Diko Racing. Gimana ya, bukannya lagi menggurui. Pastikan ada orang awam, ada orang yang baru terjun ke dunia otomotif, ada orang yang baru main mesin, pastikan dia orang-orang awam. Dia nggak tahu tata caranya seperti apa sih mas. Kalau orang-orang yang sudah mahir sih saya nggak ragukan lah, pasti dia tahu gimana tata caranya order. Tapi kalau bagi yang awam, pantengin terus video ini, akan ada kelanjutan yang lebih detail di Diko Racing Store. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pantengin channel Diko Racing Store.